Ya, saudara, kembali lagi dalam Sapa Jambi pagi hari ini masih bersama Bapak Wisnu di sini. Ya. Dan kita akan kembali membahas nih Pak tentang peredaran narkoba dan ungkap kasusnya. Ya. Sepanjang 2022 tadi sudah di ranking, Ya. 2023 ungkap kasusnya sendiri seperti apa Pak? Baik, begini Mbak Suci ya. Selama tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran, yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Timur, selama tahun 2023 berhasil mengungkap kasus sebanyak 37 kasus. Yang tentunya target kami hanya 9, tapi bisa mencapai 37 kasus. Itu luar biasa. Itu ya bukan luar biasa, artinya semangat kami perang melawan narkoba itu kita tunjukkan oleh seluruh anggota kami. Dari 37 kasus berhasil menangkap 52 tersangka laki-laki dan 6 tersangka wanita. Nah, ini kan 6 wanita ini juga sebagai pengedar ataupun kurir. Jadi sekarang modusnya bukan hanya laki-laki saja, wanita pun dijadikan alat untuk mengedarkan narkoba. Dari 37 kasus, ternyata berhasil kita amankan beberapa barang bukti. Yang pertama, barang bukti sabu sebanyak 12.076,219 gram atau sekitar 12 kg. Kemudian ganja sebanyak 8.521,718 gram atau 8,5 kilo. Kemudian ekstasi sekitar 5.002 butir. Ini yang kita ungkap terakhir pada bulan Oktober tanggal 3 tahun 2023 itu. Baru-baru ini bersama 10 kg sabu dan 5.000 butir ekstasi. Berarti ada sabu, ganja, dan pil ekstasi. Betul. 3 ini yang paling banyak ya Pak? Paling dominan. Apakah ada jenis lain juga? Pernah juga jenis NPS. Itu jenis apa itu? NPS itu New Psychoactive Substance. NPS ini adalah narkoba jenis baru sintetis yang dibuat oleh Kalter Internasional, jaringan internasional. Masuk Jambi berarti Pak? Ya, ada sebagian masuk Jambi yang mana seluruh dunia, artinya ada 1.250 jenis NPS. 93 sudah terdeteksi oleh BNN, sudah diatur dalam Permenkes. 3 yang belum, 93 sudah masuk ke Indonesia, 90 sudah diatur dalam Permenkes, 3 yang belum. Jadi 93 sudah masuk ke Indonesia. Satu diantara sudah masuk ke Jambi adalah jenis tembakau gorila. Mungkin pernah dengar. Tembakau gorila itu adalah ganja sintetis dicampur tembakau. Cannabis sativa tapi sintetis dicampur tembakau kemudian dipakai oleh pelaku ataupun pengedar ataupun pencandu narkoba. Sudah masuk ke Jambi, sudah pernah ditangani oleh Polda maupun BNN. Salah satu daripada jenis NPS di Indonesia. Terkait dengan internasional nih Pak, kan kita tadi Bapak mengatakan kalau di Jambi ini datangnya dari Aceh, Sumatera Utara, bahkan dari Palembang juga. Kira-kira dari luar Sumatera ada juga nggak Pak? Beredar di sini, bahkan kawasan internasional itu dari negara mana mungkin? Berdasarkan hasil mapping ya, penyelidikan kami, kalau narkotika dari Aceh itu linknya pasti ke luar negeri. Kalau nggak Singapura, Malaysia, kebanyakan Malaysia. Malaysia tentu ke arah bisa ke Thailand, Tiongkok, ada di sana ada namanya Golden Peacock, Golden Crescent, Golden apa namanya yang memiliki segitiga emas, yaitu Tiongkok, Thailand, Myanmar atau Laos, Vietnam. Nah itu di sanalah narkotika masuk ke Indonesia, baik melalui jalur laut maupun udara ataupun jalur darat bisa. Dan ini sangat-sangat memungkinkan karena Indonesia letak geografis sangat strategis. Pintu masuknya banyak. Bukan hanya pelabuhan resmi, tapi pelabuhan tikus. Iya, pelabuhan tikus itu kan banyak. Mungkin di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat. Nah itu 2 itulah pintu masuk. Tidak kemungkinan masuk ke
pelabuhan tikus Tanjung Jabung Timur atau Tanjung Jabung Barat. Bukan di tungkalnya tapi tempat-tempat lain. Kemungkinan ada. Karena mengingat setelah hasil interview kita kepada para pelaku, mereka mengatakan demikian. Kami dari Batam Pak masuk ke pelabuhan. Mana daerah Tungkal Pak, tepi sebelahnya masuk. Nah, kan sudah terdeteksi ke sana itu. Dia membawa, kenapa kamu ya supaya nggak ketangkap Pak. Kami membawa barang karena kami bawa ya kebetulan yang bawa kurir dari Aceh. Umurnya 65 tahun. Dan kurir-kurir ini benar-benar terlatih bisa dikatakan. Ya tentu, karena mereka tadi sangat menggiurkan kalau mereka menjadi pengedar kurir sekali berangkat dia dapat 20 juta, dapat 15 juta kalau barangnya nyampe dan selamat aman kan. Tapi kalau ketangkep ya udah masuk radio. Gitu aja. Iya. Dan kalau boleh tahu juga nih Pak, bagaimana pengawasan BNN pastinya ke depan? Tadi kan ada 9 dari target, tapi 30 lebih 37 berhasil dicapai. Dan untuk tahun depan ini kan pasti penguatan untuk peredaran narkoba ini tidak bisa beredar, itu selalu ditingkatkan. Apalagi kita punya jalur udara, jalur darat, pelabuhan juga. Ini pengawasan dari BNN seperti apa untuk tahun depan nih? Jadi begini, strategi Badan Narkotika Nasional itu ada 4. 4 yang kita laksanakan mulai dari tingkat pusat sampai ke provinsi maupun kota kabupaten. Yang pertama, pendekatan soft power approach ya. Soft power approach ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Itu masuk soft. Kemudian pendekatan yang kedua adalah hard power approach, itu pemberantasan. Apa kegiatannya? Tentu pemetaan daerah rawan, interdiksi, kerjasama, kemudian penindakan atau upaya paksa. Pendekatan yang keempat adalah smart power atau menggunakan teknologi. Kita nonsen kalau nggak menggunakan teknologi, karena penjahat pun menggunakan teknologi. Jadi kita pun memapping menggunakan alat. Yang keempat adalah cooperation, kerjasama, baik regional, nasional, internasional maupun nasional. Nah, keempat strategis inilah yang kita laksanakan secara masif, baik di provinsi, kota kabupaten maupun pusat, karena memang itu sudah kebijakan dari BNN. Nah, tentunya kami tidak juga mengedepankan pemberantasan saja. Provinsi Jambi perlu ada sentuhan pencegahan. Makanya ketika kami datang tahun 2022 bulan Agustus, kami sampaikan kepada seluruh stakeholder bahwa kami mengutamakan pencegahan, bukan pemberantasan. Kenapa saya katakan pencegahan? Kita lebih baik mencegah. Kita cari hulunya bukan hilir. Kalau hilir sudah kejadian, tapi kalau hulu kita cegah. Nah, dicegah di hulu ini tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, teman-teman. Ada beberapa stakeholder yang memang berkompeten dalam melaksanakan kegiatan pencegahan. Contoh misalkan di kalangan pendidikan, tentu ada peran serta dinas pendidikan untuk bagaimana para pelajar merupakan generasi penerus bangsa tidak sekali-sekali menyentuh narkoba dan sebagainya. Kemudian di situ ada juga dinas sosial, ada pemberdayaan perempuan dan anak, ada kepala daerah dari tingkat gubernur, bupati, wali kota. Tentunya beliau-beliau ini yang memiliki masyarakat, yang sama-sama mari kita ajak untuk komitmen. Jadi komitmen itu yang penting, komitmen dan peran serta untuk perang melawan narkoba. Tanpa dua itu nonsen. Karena kejahatan narkoba itu tidak nampak, tapi bisa kita melakukan upaya pencegahan, bisa melakukan penegakan. Tapi untuk pencegahan ini kan sedikit susah-susah gampang ya, Pak, karena balik lagi mungkin orang-orang yang terlihat biasa pun ternyata dia yang mengedarkan. Nah, dan kita ketahui juga mungkin ada tidak Pak keterlibatan orang dewasa untuk melibatkan anak-anak menjadi pengedar, Pak? Karena kan anak-anak ini susah terdeteksi ya. Ada. Ya, sampai saat ini yang kami tangani pernah kita tangani ada seorang namanya orang tuanya make kemudian namanya orang tua make, anak juga ikut make, tapi dalam status pengguna atau penyalahguna. Karena
Kalau pecandu, korban penyalahguna atau pengguna, kami rehabilitasi. Bukan kita proses hukum, tidak. Karena undang-undang mengatakan demikian. Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 54 bahwasanya pecandu, korban penyalahguna atau penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi sosial maupun medis. Itu undang-undang. Namun kalau pengedar, kurir, apalagi bandar, kita proses secara criminal justice system. Paling lama untuk pengedar, kurir dan bandar mungkin ya. Itu berapa hukumannya, Pak? Hukuman mati maksimal. Wow, luar biasa ya. Hukuman mati maksimal. Bahaya sekali jadi kurir. Ya tentunya, tapi kan kenapa kok tidak jerah? Itu tadi tandanya. Makanya perlu adanya ya komitmen bersama. Apakah memang faktor ekonomi menjadi satu-satunya alasan untuk mengedarkan narkoba ini, Pak? Salah satunya. Tenaga mencari pekerjaan mungkin. Salah satu. Kita lihat ya, tahun 2020 bangsa Indonesia didera pandemi Covid. Iya. Ya, kita lihat 2020, 2021 sampai 2022 akhir. Sampai sekarang pun masih ya, lihat. Pada saat pandemi banyak perusahaan, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau istilahnya dirumahkan lah. Itu banyak juga ternyata setelah dirumahkan mereka kan tersesak ekonomi. Jalan satu-satunya mereka jalan pintas menjadi pengedar, menjadi kurir, ya karena menjanjikan. Sekali ngangkat barang dapat ya langsung dikirim transfer tanpa ketahui siapa yang transfer. Yang penting mereka bawa barang paket ya, bisa bawa taruh di Jalan Patimura, udah tinggal aja. Nanti sudah ada yang jemput seperti itu. Polanya berarti ya banyak. Mereka nggak saling kenal, nggak saling tahu, hanya komunikasi melalui WhatsApp aja, kadang pakai telepon. Jadi sangat mudah dan menjanjikan seperti itu. Sehingga angka prevalensi tahun 2019 naik dibanding 2018, 2019 ke 2021 naik angka prevalensinya. Tahun 2019 angka prevalensi secara nasional 1,80%. Artinya 1,80% se-Indonesia ada sekitar 3 sampai 4 juta masyarakat Indonesia yang memakai. Kemudian tahun 2021 naik menjadi 1,95%. Salah satunya dampak pandemi COVID ini tadi. Naik 0,15%. Salah satunya adalah karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mungkin karena pandemi COVID. Yang kedua adalah faktor munculnya narkotika sintetis jenis baru yang namanya NPS tadi. Itu. Terus Pak, lantas kenapa banyak pengedar narkoba ini, mungkin kurirnya juga, mereka mengedarkan seperti sabu, ganja maupun pil ekstasi, tidak yang mahal-mahal gitu? Ya, sabu ini mahal loh. Jangan diambil enteng, sabu ini mahal. Pasarannya di Provinsi Jambi ini mahal 1 gramnya. 1,3 juta 1 gram. Lebih mahal daripada emas. Tapi bandar, pengecar itu nggak putus akal. Mereka ada namanya paket hemat. Jadi 1 gram berarti itu narkoba juga dijual dari paket-paket hemat. Ada. Dimasukkan plastik kecil itu 0,1, 0,2 yang harganya 50.000, 100.000, 200.000 supaya terjangkau. Tapi kenapa itu yang banyak beredar, Pak? Apakah untuk dampak dari pemakaiannya itu tidak terlalu buruk atau bagaimana? Kalau dampak sangat buruk, tidak ada yang namanya setengah buruk, sangat buruk, nggak ada, sangat buruk dan bisa mengakibatkan kematian. Faktor yang utama adalah faktor individu. Alasan mereka adalah untuk stamina. Karena tadi ada paket hemat tadi murah, akhirnya terjangkau. Karena 1 gram mahal, akhirnya dibagi oleh pengedar. Karena kita pernah menangkap sudah siap diplastikin ada 75 plastik yang dibagi. Itu sudah bisa siap dikatakan edar. Sudah siap dipesan. Iya, sudah siap untuk diedarkan sesuai dengan pesanan. Oke, baik. Makin tertarik nih untuk bertanya. Tadi kan kita fokus di peredaran narkoba. Tapi bagaimana dengan para pemakainya? Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kita akan break dulu sejenak. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sesaat lagi dalam Sapa Jambi.